Apa kabar teman-teman? Semua baik toh? Saya bersyukur sekali bahwa saya bisa ada di sini dalam keadaan sehat, baik, everything fine. Ya, saya bersyukur sekali. Saya selalu bilang mau melayani, bilang begini, aduh saya mau melayani apa Ibu Cun, saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dengerin ya, Tuhan tidak minta apa yang kamu tidak bisa dan apa yang kamu tidak punya. Tuhan selalu minta apa yang kamu bisa dan apa yang kamu punya. Sebab Tuhan kasih itu sampai kamu punya, sebenarnya itu untuk disalurkan kepada orang lain. Kebahagiaan yang paling utama adalah kalau kita bisa melihat orang lain bahagia melalui apa yang kita buat. Amin. Ya. Jadi Tuhan kasih kita muka cakep, Tuhan kasih kita pinter, Tuhan kasih kita everything. Dan itu bukan untuk meninggikan diri kita. Tuhan kasih segala-gala kesempatan. Kita punya mobil berapa, kita punya pinter masak, kita bisa bahasa asing lebih. Apa yang ada dan apa yang kamu bisa itu pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman coba baca apa yang ada di layar. 2, 3. Demikianlah hendaknya dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Maunya kan kita begini nih. Demikianlah hendakmunya terang Ibu Cun bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatan Ibu Cun yang baik memuliakan Ibu Cun. Betul gak begitu? Iya apa enggak? Kalau kita gak punya firman, begini bukan? Kita mau berbuat baik, kita mau nyumbang, kita mau apa? Kita mau satu dunia tahu apa yang kita buat. Ya kan? Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengajar kita. Kalau orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, maka memuliakan Bapa di surga. Jadi teman-teman, gak usah perbuatan baik kamu, donasi kamu, satu dunia tahu. Harry duduk di situ. Jadi apa yang kita kata firman Tuhan, apa yang tersembunyi tidak luput dari mata Tuhan, ya kan? Tuhan melihat apa yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh kita. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3 kalau nggak salah gitu, ya kan? Bahwa pelajaran di kitab suci selalu talenta, karunia, apapun yang kita punya itu sesungguhnya untuk sesama. Pelajaran tentang kita harus berbuah, si pohon buah mana makan buahnya sendiri, kan enggak, ya kan? Kita kan berbuah adalah kewajiban. Jadi kalau kita berbuah, itu si pohon buah bukan makan buahnya sendiri. Pohon buah, buahnya untuk dinikmati orang lain. Pelajaran buah berkata, kitab suci berkata bahwa pohon buah kita diumpamakan sebagai pohon buah. Itu di mana-mana ada banyak ayatnya, ya. Buah yang jatuh, berbuah banyak, semua itu manusia atau umat Allah selalu contohnya adalah pohon buah. Jadi saya cuma mau bilang, kenapa saya bilang
melayani dengan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu punya. Sebab kita pohon buah. Kalau kita berbuah, buahnya bukan kita yang makan. Kalau kita berbuah, maka itu untuk konsumsi orang-orang di sekitar kita, di mana Allah tempatkan kita. Amin nggak? Amin ya. Waktu saya mau bikin pelajaran hari ini, saya baca Lukas 18 tentang bendahara dan iman. Saya baca-baca, tapi saya tertarik dengan ayat 8b. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Jadi ini akan menjadi tema kita siang hari ini. Yakin gak bahwa Anak Manusia akan datang kedua kali? Yakin gak teman-teman di Zoom? Yakin. Kalau anak PA harus yakin. Ya, harus yakin. Yesus datang pertama kali menawarkan keselamatan. Tapi dia berjanji di tempat dia terangkat ke surga, di situ juga dia akan datang kembali. Tapi kedatangan Yesus yang kedua bukan lagi menawarkan keselamatan. Catat ya. Yesus datang kedua kali. Adakah ia mendapati iman di bumi? Dia mau cari buah, ingat gak? Matius 28, 19, 20. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi kalau dia datang kedua kali, kira-kira dicerita tentang talenta, bahwa Tuhan kasih kita talenta, bukan ditinggal doang. Dikasih harta bukan ditinggal doang, tapi di ayat itu pelajaran, bos akan datang kembali. Waktu dia datang kembali, dia mau punya untung. Tahu gak kalau pakai bisnis, pakai bahasa sederhana, yang dikasih 5 ada yang berbuah 5, maka Tuhan bilang kasih apa? Kotak 5. Iya deh kalau kamu baca. Ada yang dikasih 10, dikasih juga. Tuhan tidak minta melebihi apa yang syarat dia kasih. Luar biasa itu kalau kamu perhatikan. Ya. Jadi sebagai pembuka tadi saya udah bilang, Tuhan kasih kita muka cakep, kita pinter, kita punya kesempatan, kita punya harta, kita punya apa aja dah, kemampuan. Itu gak setiap orang punya seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengerin ya, banyak orang suka mengharapkan hal-hal yang dia tidak punya, yang dia tidak bisa. Aduh Ibu Cun, saya mau melayani apa ya Ibu Cun? Saya gak bisa apa-apa. Muka saya jelek. Saya udah bodoh lagi gak pinter. Saya miskin pisan. Ngomongnya begitu coba. Itu kan mengutuk-ngutuk diri sendiri. Tuhan gak pernah minta hal-hal yang kita tidak bisa dan yang kita tidak ada. Ingat itu. Tuhan mau kasih kita sesanggupnya kita. Apa yang dia berikan, masa Tuhan begitu tidak adil? Dia tidak berikan modal talenta yang banyak, terus dia mengharap kita yang banyak. Nggak mungkin, nggak mungkin. Selalu Tuhan minta apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Gitu. Jadi kalau kita muka jelek, katanya muka jelek, tapi otak kan semua sama.
Paling-paling ada orang beberapa kecuali dengan isi dunia ini yang berkebutuhan khusus, termasuk anak saya. Tapi anak saya yang Tuhan kasih yang benar-benar cacat ganda, tapi saya terus besarkan dengan kasih, saya sabar, saya tekun, maka hari ini dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi kita normal, otak kita normal, kita bisa jalan, bisa berdiri, bisa lari, banyak yang kita bisa lakukan. Kalau anak saya memang kurang, tetapi hari ini banyak yang dia lakukan yang tidak bisa dilakukan orang normal. Dia bisa hayat, kalian udah tahu, dia bisa hafal ayat perikop, padahal belum bisa baca. Kenapa saya mau cerita ini? Supaya dengan apa yang ada dan dengan apa yang kita bisa pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sebab iman bicara tentang apa nanti? Jika anak manusia datang, ketika Yesus datang kedua kali, adakah dia menemukan orang beriman di bumi? Kenapa dia nggak bilang ketika anak manusia kalau dia datang kedua kali, dia menemukan banyak umat di bumi? Kan senang pengen banyak umat. Tapi yang Yesus tanya cuman mencari orang yang beriman. Catat ya, bukan orang percaya. Apa bedanya? Apa bedanya? Orang beriman itu orang yang berkarya, Mami. Terus? Ya, orang yang berkarya, yang mempunyai karya. Tepuk tangan bakal sebutnya. Kalau saya bilang gini, saya duduk di Orang Baru, sebelah saya Orang Baru. Dalam waktu seperempat jam saya bisa tahu orang ini beriman. Emang nggak tahu berapa banyak imannya, tapi saya akan tahu dia kelas orang beriman apa kelas orang percaya. Jawaban Kurnia itu, saya tanya aja, oh ibu Katolik ya? Iya, di paroki mana? Ini. Udah lama tinggal di situ. Udah lama, udah 30 tahun begitu. Terus ibu jadi apa di paroki? Nggak jadi apa-apa, repot. Anak saya 2 tapi saya punya toko lah, saya punya apa-apa. Jadi 30 tahun di paroki, di lingkungan, di wilayah, ibu kerja apa? Aduh saya sibuk Ibu Cun. Dah gua tahu dah nih, ini kelas orang percaya. Dengar gak Foni? Orang percaya yang saya tahu itu adalah orang-orang yang memenuhi gereja. Dia orang percaya, makanya dia datang ke gereja. Terus orang yang ke gereja ini kan ada kolektor. Nah dia kasih, cuman dilempit kecil-kecil, dikeremes-remes begitu. Baru dia cemplungin ke kantong persembahan gitu. Terus sama gitu, datangnya kadang telat, pulangnya cepet-cepet, ya gitu. Itu orang percaya. Nanti kalau diminta untuk tugas, dia nggak mau aja. 80% kalau disuruh dia kagak mau. Alasannya punya 1001. Sampai hari ini ada 1 paroki, 2 paroki yang pastornya semua udah cari, diakonnya diganti, pengurusnya semua diganti sama orang muda. Dan sampai lama nggak ada ketua lingkungan, nggak ada ketua wilayah, karena yang tua-tua disuruh pensiun, yang muda-muda kagak mau. Coba gitu. Padahal kalau ditanya, semua berkat dari karena kamu pinter, kamu punya modal, apa karena Tuhan? Pinter jawabnya, semua karena Tuhan. Amin nggak? Kalau kita bisa punya apa yang kita punya, kita bisa lakukan apa yang kita lakukan hari ini karena kuat gagah kita apa karena Tuhan?
Tahu karena Tuhan. Tapi kalau disuruh sibuk, nggak bisa gitu, nggak mau. Tapi mau dapat berkat Tuhan every day. Ya kalau mau cari berkat dia datang. Jadi orang beriman adalah orang yang berkarya. Dia jadi apa? Ngomong 10 menit saya udah bisa tahu. Dulu saya ketua lingkungan Bucun, sekarang saya ketua wilayah. Saya baru pulang nih rame-rame sama para lansia ke 4 goa. Nah itu ada aja hasilnya. Itu namanya orang beriman. Kalau dia lagi bangun gereja, aula, saya sibuk jadi panitia pembangunan gitu. Pokoknya ada karyanya aja. Jadi Anda jangan jadi orang percaya ya, naik kelas. Jadi orang beriman. Orang beriman harus ada karyanya. Ntar ada ayatnya. Galatia 3 ayat 9 berkata, Galatia 3 ayat 9 berkata, 2, 3. Jadi, ayo baca semuanya. Jadi, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lihat ya, saya sangat percaya ini kesaksian dari banyak teman saya. Di sekolahnya banyak narkoba zaman dulu. Ya, saya kan udah old crack gitu. Narkoba masih baru. Dan narkoba masuk ke sekolah-sekolah Katolik ini gitu ya. Aduh Ibu Cun, temen-temennya tuh banyak sekali yang narkoba, yang dikasih permen lah pada zaman dulu ya, nggak tahu sekarang mah saya udah nggak ngerti. Tapi Ibu Cun, anak saya diluputkan dari begituan. Itu upah bukan? Upah apa bukan? Upah. Satu kelas bisa 1/3 misalnya narkoba. Tapi kalau anak saya diluputkan itu adalah upah. Kalau hari ini kelas-kelas saya dapat mantu yang baik-baik, dapat mantu yang bisa bergabung dengan keseharian kita, sangat menolong menjadi berkat bagi kita, itu upah bukan? Upah. Saya bilangin, upah bukan duit saja, bukan. Karena banyak teman saya yang cari mantu, syaratnya begini begono, udah kawin, udah punya anak, berubah karakternya. Betul gak gitu? Tapi kalau sampai hari ini kita udah punya cucu, anak mantu masing baik, semua fine, percayalah itu dari Tuhan. Apa yang kita dapat di luar nalar kemampuan kita, toh kita dapat, itu upah. Sekali lagi, upah itu bukan uang saja. Kalau orang pusing, suaminya dulu baik jadi gak bener. Tapi yang kagak bener kita doain terus. Kita ajak anak-anak kita dalam Tuhan, suami kita bertobat, itu upah bukan? Upah. Ingat ya teman-teman, jangan di otak kamu kalau namanya upah duit melulu, bukan. Dulu suami sangat duniawi, tetapi kalau sekarang dia mau ikut-ikut PD, dia mau ikut-ikut retret, dia mau aktif di lingkungan, dia berani ambil jabatan, itu upah. Dengar saya. Kita pikir upah itu duit doang, no. Dulu ya, waktu kan saya orang pertama-tama karismatik. Terus tuh ada Ibu Marsidi dan Bapak Marsidi, kalau kamu ingat, itu dia tim ME, tim saya dulu. Tinggalnya di Untar, di Jembatan Semanggi, orang Untar. Kemana-mana Ibu Marsidi, Bapak Marsidi mendampingi. Jadi tim ME, sebelum saya tim Choice, dia tim ME, saya sama dia. Jadi di otak saya kepengen sekali saya pelayanan bersama suami kayak Ibu Marsidi sama Bapak gitu. Kepengen sekali.
Aduh, disuruh baca, dia mau, cuma suruh bertekun, gak bisa, dia kagak mau. Sibuk kerja lah apa. Tapi saya gak putus asa, saya selalu berdoa. Tuhan, saya kepengen sekali pelayanan berdua, saya bilang. Sebab kalau saya pelayanan sendiri, saya udah di karismatik pelayanan sendiri, dia udah kagak mau. Tahu-taunya saya ikut MA, saya udah di per weekend, dia gak mau jadi tim MA, dia gak mau. Orangnya udah tua-tua, kita masih muda, itu waktu baru 40-an. Yang konseling orangnya udah gocap, udah berantemnya, udah complicated, kita masih muda. Tahu-taunya Choice Weekend masuk Indonesia. Ketika Choice Weekend masuk di Indonesia, saya kepilih lagi berdua. Dan suami saya mau. Karena Choice Weekend semua gadis-gadis banyak cantik-cantik. Jadi dia mau. Puluhan tahun saya jadi aktivis di Choice Weekend. Apa yang saya dambakan, pelayanan berdua, Tuhan kasih. Amin. Kadang-kadang kita kepengen pakai cara kita. Tetapi Tuhan punya cara yang lain lagi. Saya omong sama si Wahono, susah, jangan begini, jangan begitu kan. Dengerin nih, Lili. Kan banyak nih, kalau saya berubah mati-matian karena firman. Saya juga rada auban gitu, ya. Karena saya bisa segala gitu. Tapi firman saya harus taat. Saya belajar sangkal diri sampai hari ini. Tapi saya udah bilang, suami kan gak bisa dinasehatin, saya bilang. Suami dinasehatinnya bukan sama istri. Sama siapa selfie? Sama istri orang lain. Sama orang. Jadi kalau Choice Weekend di malam terakhir, wah yang konseling banyak. Nanti itu gadis-gadis, kan semua kita rangkul gitu, dia nangis-nangis. Suami saya denger kan, aduh om, papi saya begini. Saya gak tahan sama papi saya. Papi saya mau menangis sendiri, papi saya begini, papi saya begitu. Dibacain bukan? Bisa nangkep gak Harry? Baru ntar kalau kita udah di tempat tidur, kita ngomong, kesian lu tuh anak cantik. Aduh bapaknya begini. Kamu dia cerita gak? Bapaknya main gila, bapaknya punya piaraan, bapaknya medit duitnya sama bini gini. Ya gue diam aja. Bisa nangkep gak sih? Tuhan punya 1001 cara membuat suami saya bertobat. Amin gak gitu? Kalau kita yang omong dia jago ngomong, pinter. Aku ngomong ini bukan aib bagi saya. Tetapi para istri, rajin berdoa. Seringkali kita mau pakai cara kita, akhirnya perang dunia. Betul gak ini? Minta saja sama Tuhan. Tuhan buka jalan. Saya kepingin sekali suami saya datang kepada engkau. Firman Tuhan bilang, satu orang berdosa bertobat, surga atau para malaikat bersorak-sorai gitu. Kalau suaminya gila duit, kerja melulu, akhirnya sering Tuhan kasih kerjaannya bangkrut, kerjaannya tutup. Apa dia tutup? Kata Harry, kita istrinya juga jadi ikut nggak punya duit. Tapi rela, sejatuh-jatuhnya bangkrut, masih punya duit, bakal makan nggak? Pasti. Bakal sekolahin anak, dikasih nggak? Dikasih. Tapi suami yang bertobat karena tadi berhalanya uang, maka Tuhan angkat uangnya, baru dia bertobat. Ada yang begitu. Tapi kan kita udah di dalam Tuhan. Kita kan mesti memberi. Ya udah, kalau itu jalan Tuhan membawa kepada keselamatan. Ada satu kota di Sumatera. Jadi teman baik saya. Dulu waktu dia
Saya datang puluhan tahun yang lalu. Dia bilang sama saya sering ke kota itu. Dia biasa-biasa usaha kecil-kecilan. Ibu Cun doain biar saya punya berkat lah gitu. Saya mesti sekolahin anak saya keluar gini. Ya doa. Aku bilang kamu berdoa sepakat. Bikin mesbah keluarga. Jangan sembarangan, doa itu dinamit. Rajin berdoa. Saya nggak datang lagi ke kota itu. Sekian lagi tahun saya datang, dia udah kaya raya. Itu waktu satu anak kamarnya ada TV sendiri, komputer sendiri begitu. Kita ditraktir, pokoknya dia senang. Tapi dia ngomong lain lagi. Ibu Cun, saya nggak kekurangan materi. Tapi sekarang susah sekali saya ajak anak saya, suami saya untuk mesbah keluarga. Anak-anak udah di kamar, main komputer sendiri-sendiri. Saya mau ajak mereka susah sekali. Mereka punya hobi sendiri. Terus dia ngomong begini, kalau saya pikir ya, enakan dulu loh Ibu Cun. Duitnya pas-pasan. Tapi saya bisa makan bareng. Bisa mesbah keluarga. Anda lihat cerita ini. Kalau kita di dalam Tuhan, maka kita lebih mendambakan kesatuan relasi dalam keluarga. Amin gak? Duit berkelimpahan, suaminya pulang malam. Anaknya minta apa-apa, pulangnya juga gak bisa diatur. Enakan mana? Makanya jangan sekali minta membatasi kuasa Tuhan. Catat ya. Jangan minta kepada Tuhan membatasi kuasa Tuhan. Saya udah pernah ajar di sini. Dulu waktu Edson nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, semua nggak bisa. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, Edson asal bisa ngomong aja Tuhan. Nggak usah deh mau jalan, mau lari, nggak usah, asal bisa ngomong aja Tuhan. 20 tahun nggak bisa ngomong, bayangin. Saya pikir dengan dia bisa ngomong, dia minta apa yang dia mau, dia sakit, dia lapar, omong. Hari ini dia sangat pintar ngomong. Luar biasa. Kita ngambil suruh ajak nonton TV, dia kan ngomong terus, kagak kedengeran tuh TV ngomong apa. Edson minta mami temenin, tapi Edson ngomong melulu, mami nggak tahu tuh cerita apa, lu ngomong lagi gue tinggal loh, gitu. Sekarang udah pintar ngomong, aku bilang Tuhan bisa jalan kali ya Tuhan ya. Jadi jangan jalan deh Tuhan, mandi asal nggak usah digendong, kan Edson digendong, setengah mati gendong dia, iya kan? Tapi pengalaman itu membuat saya punya pelajaran seperti ini. Jangan membatasi kuasa Allah. Terserah Tuhan mau kasih berapa. Karena saya juga dengar, aduh Ibu Cun sekarang gaji suami saya 15 juta. Kalau saya bisa dapat 50 juta sebulan, senang setengah mati, gak bisa bayangkan. 50 juta satu bulan. Sekarang udah dapat 50 juta cukup gak Heri? Gak cukup. Sebab dia apa? Kredit mobil, kredit ini, kredit itu, duitnya pas-pasan juga gitu. Jadi jangan suka apa? Membatasi kuasa Allah. Tuhan, saya butuh begini-begini, terserah Tuhan. Banyak orang tulis ini catatan, saya udah pernah kasih juga. Banyak orang berdoa untuk kehendak. Catat. Seringkali kita berdoa untuk kehendak. Tuhan pengen ini, Tuhan pengen itu, Tuhan pengen ini, pengen itu, kehendak. Jarang orang berdoa untuk kebutuhan. Maka nanti Anda heran. Aku baru berdoa 2 kali kok udah dikasih ya. Belum berdoa nih baru ada di hati. Tuhan kasih.
Bukan Tuhan kasih, karena Tuhan tahu itu menjadi kebutuhan. Saya nggak terlalu dulu minta punya giant 2 gini, nggak pernah. Aku cuma bilang, aduh Edson udah nggak bisa sama perempuan yang jagain, jadi mesti ada laki-laki. Kan nggak ngerti gitu. Tapi kalau laki-laki yang ada di rumah saya giant itu 2 bisa segala macam, saya nggak minta kriteria itu. Saya cuma bisa ngomong, Tuhan saya butuh laki-laki untuk jaga Edson. Tuhan kasih selalu lebih. Ayo kita baca semuanya. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita dulu berharap kita punya seminar 200-300 udah syukur, bener gak? Tuhan kirim 400 gitu. Bisa nangkep gak gitu? Ya, kita pikir, saya dapat 2 orang lelaki aja. Tapi yang dia kirim giant. Yang bisa nyetir, bisa masak, bisa urus semua. Jadi ini ayatnya. Bagi dialah yang dapat dialah karena Tuhan. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi jangan suka membatasi kuasa Allah. Ingat itu. Tuhan segini aja Tuhan. Kalau bisa ini aja. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan Engkau tahu kebutuhan saya. Ya. Banyak orang berdoa untuk kehendak. Kalau kehendak belum tentu Tuhan jawab, belum tentu. Sebab kehendak itu belum tentu kebutuhan. Tapi kalau itu menjadi kebutuhanmu, percaya. Allahku akan mencukupi. Saya tahu nih ayatnya. Si Edson juga hafal nih. Filipi 4:19, betul gak? Yuk kita baca. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala, dengerin nih, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang gak masuk akal Tuhan kasih. Yang tidak pernah kita pikir Tuhan kasih. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Itu ada ayatnya juga sinonimnya. Apa yang tidak pernah kupikir, apa yang tidak ada di dalam hati, Allah sediakan. 1 Kor 2:9. Ya pinter. Tuh ayatnya banyak, tahu gak ayatnya banyak. 1 Kor 2 ayat 9. Mari kita baca. Catat ayatnya saja. Catat ayatnya nanti di rumah belajar ya. Ayo lihat layar, kita baca 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis dan tidak pernah didengar oleh telinga semua disediakan Allah untuk. Iya, udah tutup aja. Sama kan tadi juga ayatnya kan, bagi yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, dia serius berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan selalu mau belajar kebenaran firman. Karena dia mau mengenal Tuhan yang dia sembah sedalam-dalamnya. Maka dia mau belajar firman terus, dia mau berelasi terus. Maka itu orang yang mengasihi Tuhan juga dia mau melakukan. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ya. Jadi bukan mengasihi kayak nyanyi doang. I love you Jesus. Deep down, wah keren tuh. Ya. Semuanya pengennya nyanyi doang. Tapi suruh berkorban bakal Tuhan gak mau gitu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia sangkal diri. Sebenarnya pengeluaran itu bisa bakal saya. Tetapi kali ini saya tergerak oleh belas kasihan. Jadi saya kasih untuk
karya ini, karya itu, begitu ya. Oke. Tadi aku bilang Galatia 3 ayat 9 ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati. Nah, udah keluar tadi ayatnya ya. Bersama-sama dengan Abraham. Coba ayat 11 diulang lagi. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Nah, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi ayatnya ini kalau saya lagi ajar tentang hukum Taurat, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Coba pikir. Padahal kan tuh perjanjian lama orang harus Taurat. Nanti di perjanjian baru bilang tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kenapa ya? Oh, I see. Kata Harry, sebab Taurat itu mesti 10-10-nya. Yakobus 2 ayat 10 bilang, coba liatin. Yakobus 2 ayat 10 bilang, mari kita baca 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau syaratnya begini, siapa yang bisa dengan sempurna melakukan Taurat? Gak ada yang bisa. Banyak turunannya. Apa? Ada 613 hukum 613 pantangannya ya. Mana ada orang yang bisa melakukan 600 sekian secara detail? Nggak ada. Itu sebabnya kemarin saya udah keluarin ayat ini. Yesus datang untuk tebus dosa kita gitu ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kita kepada pengorbanan Yesus, darah yang tercurah mampu mengampuni segala dosa kita. Dengan perbuatan kita nggak bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Kita perlu pengorbanan Yesus. Maka kalau kita minta ampun 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, mari kita baca semuanya. 2, 3. Maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Jadi lihatin, kalau kita ngaku dosa nih, anak dengerin ya. Kalau kita ngaku dosa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Dia bukan saja mengampuni dosa kita, dia menyucikan. Dari kata suci kita diubah. Ada pelajarannya. Darah Yesus menyucikan kita, membenarkan kita, menguduskan kita oleh darah Yesus. Ya, saya nggak kasih pelajaran itu. Oke, kita maju terus. Jadi ingat ya, tadi saya baru bilang orang percaya tuh. Orang percaya penuhin gereja, kasih kolektenya, dilipat-lipat, ditekuk-tekuk, plung begitu ya kan. Dan kalau disuruh tugas, apalagi yang membutuhkan pengorbanan kita, selalu nggak mau. Jam tidur kita terganggu, jam kita apa yang kita punya kita nggak mau lepas dari keterikatan kita, nggak berani ambil resiko gitu.
Nanti ya belajar yang lain lagi gitu. Iman yang sejati kapan dimulai? Iman yang sejati dimulai ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Iman sejati dimulai ketika kita mulai percaya Yesus. Markus 11 ayat 22 berkata, ada banyak, bahwa banyak, aku cuman ambil 1-2. Jawab Yesus, percayalah kepada Allah. Nah, percaya pertama belum beriman. Pertama percaya dulu. Belajar firman, tapi belajar firman ya. Kalau kelas percaya tapi tidak belajar firman, susah menjadi orang beriman. Karena beriman itu adalah persoalan dan firman terus silih berganti. Penderitaan, pergumulan, masalah terus silih berganti. Tapi terus kita baca firman. Nih kira-kira begini nih, liatin tangan saya, liatin tangan saya. Kita belajar nih ya, firman segini nih belajar. Waktu kita punya firman segini, pasti, saya bilangin, pasti datang persoalan. Dalam hidup gak ada orang gak ada persoalan. Maka kita tangani persoalan ini dengan iman yang kita punya. Sebab kata firman, dia tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Tuhan kasih pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Nanti kalau kita menang, kita belajar firman terus kan? Belajar lagi. Makin hari persoalannya makin berat gak? Makin berat. Aduh gak enak amat Ibu Cun. Kok belajar firman persoalannya makin berat? Dengerin, persoalannya makin berat, tapi kita merasa makin enteng karena kita makin beriman. Bisa nangkap gak sih? Jadi bukannya berat terus kitanya ambruk. Banyak ayat bilang kita tidak boleh menyerah. Kita lebih daripada pemenang. Iblis gak senang kita menang. Dia kasih lagi yang berat. Tapi kita akan baca firman terus. Kita punya komunitas yang mendukung kita. Kasih penghiburan, kasih penguatan. Akhirnya kita menang. Belajar lagi, datang lagi. Sampai Tuhan panggil kita, tahu? Kalau kamu bilang, aduh beracun, lebih baik gak baca firman. Saya tanya, kalau gak baca firman, gak deket sama Tuhan, persoalan tetap datang atau tidak? Kalau nggak punya Tuhan, persoalan datang, kitanya terpuruk nggak? Iya, ayatnya ada. Mendirikan rumah, bawahnya cuman pakai bambu, kayu. Nanti badai topan datang, rumah itu ambruk. Tapi rumah yang didirikan makan waktu, pakai batu, beton, dicor, makan waktu. Tapi ketika badai, topan, angin semua datang, hujan, rumah itu tetap tegak berdiri. Amin. Kamu mau diriin di atas kayu, di atas bambu, di atas batu, ingat persoalan, masalah pasti datang. Enakan punya yang kuat, apa kamu cuman hancur, hanyut? Berapa banyak sekarang? Ada banyak dulu ya, dulu nggak ada tuh. Zaman saya masih muda banyak persoalan juga. Orang bunuh diri sedikit, nggak yang aneh-aneh. Sekarang makin pinter, makin mass media maju, kelihatan aja orang bunuh diri banyak. Itu dulu nggak ada zaman saya mental health. Dulu kalau kita mau pergi ke psikolog ya, psikiater ya, itu konotasi kita orang gila, betul nggak? Orang gila dibawa ke sono gitu. Hari ini bos-bos, orang pinter, lulusan luar negeri antri mental health. Coba bayangin. Karena apa? Karena dunia nggak mau mengandalkan Tuhan. Anak-anak, orang-orang mengandalkan kekuatannya. Maka satu hari ketika banyak persoalan numpuk-numpuk, dia udah gak kuat lagi.
Serius. Sekarang orang keluar masuk ke mental health kagak malu. Zaman saya masih muda, kalau pagi ke psikolog, psikiater, dia gila lu ya, dia gila, ada apa tuh, ada apa gitu. Ngumpet-ngumpet, nggak mau bilang, dari dokter psikolog nggak mau bilang gitu ya. Apalagi nguntal obat supaya tenang, nguntal obat supaya tenang. Minum obat itu Jawa tuh nguntal obat. Makin hari makin banyak gitu yang ujung-ujungnya mati. Kebanyakan obat tidur gitu. Oke, udah. Sekarang kita kembali ke laptop. Dari buah-buah ya, 1 Korintus 12 ayat 9, buah roh ada bilang begini nih di bawahnya. Yang adikodrati. 1 Kor 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi setiap orang Roh Kudus berkarya sesuai kesanggupan kita. Enggak semua orang punya karunia yang menonjol, tetapi pasti kepada seorang Tuhan memberikan iman. Makanya hanya bertindak dengan iman mujizat nyata. Iman dianugerahkan Roh Kudus supaya kita mampu lebih mendekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulang ya. Iman dianugerahkan Roh Kudus supaya kita mampu lebih mendekat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Tadi aku senang loh perkataan suster sedikit, duitnya cuma sedikit. Tapi suster ini dengan cara gayanya, keterbatasannya, tetap dia bangun. Iman, dengerin ya, iman diciptakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, bukan dihasilkan dari pikiran kita. Iman diciptakan Roh Kudus di dalam diri kita, bukan dihasilkan dari pikiran kita. Sabar aja. Nih ya, misalnya saya kasih sedikit, kamu boleh catat. Kesabaran dengan keluarga itu kasih. Tulis. Kalau kita sabar sama pasangan, sama anak, sama orang dalam rumah, kita sabar, itu kita mengasihi. Kalau kita sabar sama teman-teman rekan pelayanan, gue greget setengah mati, tapi itu kesabaran dengan orang lain karena kita menghormati dia. Kita appreciate sama dia. Kita hargai dia. Itu. Kesabaran dengan keluarga itu adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain kita menghargai dan kita menghormati. Tapi kita sabar dengan diri kita karena keyakinan kita. Saya yakin, belum iman. Tapi kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Karena kita tunggu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita sabar sebagaimana Abraham dan Sarah sabar menunggu janji Tuhan. Bahwa akan keluar dari kandungan anak yang dijanjikan. Ya, Sarah gak sabar, dia kasih Hagar. Akhirnya jadi problem. Tapi Abraham sabar janji Tuhan. Ya, baca di Ibrani 11 itu. Walaupun dia udah mati pucuk, Sarah udah stop haid, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang mati haid bisa melahirkan Iskak gitu. Roma 12 ayat 3 berkata, Roma 12 ayat 3 berkata, 2, 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku dan setiap orang lain-lain. Ingat ya, setiap orang lain-lain. Aku berkata, kata Paulus, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal
yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya kayaknya barusan kasih dah minggu kemarin apa minggu yang kemarin. Banyak orang yang seumur saya di atas umur 50-an memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Catat tuh. Banyak orang tua pengangguran, udah gak kerja lagi, anaknya udah keluar rumah, dia mulai mikirin cucunya, mantunya, tetangganya, siapa yang dia pikirin. Padahal dia gak bisa apa-apa. Tetapi dia pikirin sampai dia gak bisa tidur. Mesti minum obat tidur dulu. Aku gak bisa tidur Cun semalam, 3:30 aku baru tidur. Mikirin apa? Itu loh si A, ya si A tuh mantunya. Kontraknya udah mau habis, nggak punya duit, mau tinggal di mana dia kalau? Ya ilah, buset deh. Itu bukan urusan kamu. Dengan kamu pikirin doang, kamu bisa apa? Lebih baik kalau nggak bisa tidur, bangun, duduk, doa, berlutut, minta Tuhan cari jalan solusi. Nangislah di depan Tuhan biar Tuhan kesian. Tapi kalau kamu cuma pikir melampaui kemampuan kamu dengan pikiran kamu yang terbatas, bakal apa? Udah gak bisa tidur semalam 2 malam, besoknya kamu sakit kepala, gak bisa kerja yang lain. Kalau kurang tidur nenek-nenek apa? Emosi, darah tinggi naik. Nah, ke dokter coba toh gitu. Kalau kita udah tua ya, benteng rohani yang tidak mudah menyerah adalah hal yang harus dibangun di dalam Anda dan saya. Disitulah pintu mujizatnya. Bagian kita hanyalah tidak menyerah pada keadaan apapun juga. Keadaan menyerah bukannya kamu kepo urusin Lili, mau ngurusin, mau ngatur, berantem, ngatur pasangan, apalagi ngatur anak, ngatur mantu, berantem aja, percaya saya deh. Otak kita udah gak sama pikiran anak muda, udah gak sama. Mungkin cara kita baik, tetapi anak muda kagak mau kita yang nasehatin. Pasti dia bilang, aduh mami tahu apa sih gini. Daripada kita dilawan, kita jadi sakit hati. Lebih baik terserah lu. Tapi gue doain. Aku pernah begitu tuh. Memang tidak mudah untuk tetap berdiri tegak. Sementara keadaan yang ada membuat lutut kita lemas. Namun disitulah terletak pembelajaran iman yang memiliki nilai tertinggi. Kalau dalam hidup semua fine gitu, iman bagaimana bertumbuh, semua tahu beres. Tetapi kalau keadaan membuat lutut lemas, kita mulai berjuang. Mental yang menyerah pada keadaan akan muncul. Aduh, betul apa enggak sih doa saya? Bisa apa enggak ya? Mungkin apa enggak ya? Kita membayangkan diri sebagai semut yang berdiri di hadapan gajah yang harus dikalahkan. Mana mungkin? Bisa apa enggak ya? Mana mungkin gitu. Ingat, pikiran, tulis ya. Pikiran membatasi iman. Tapi teman-teman, iman mampu mengalahkan pikiran. Tulis ya. Pikiran yang membatasi iman. Sebenarnya kita punya iman nih, tapi lihat kenyataannya, aduh bisa enggak ya? Mungkin apa enggak ya? Gitu toh enggak? Sebab ketakutan merupakan ranjau yang menghambat langkah iman kita. Saya ulangi, ketakutan, kekhawatiran merupakan ranjau yang menghambat langkah iman kita.
Ketakutan. Ketakutan membuat mata rohani kita tidak dapat melihat cara pandang Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Karena kita khawatir, kecewa, marah, ketakutan, macam-macam, kita nggak bisa lihat cara pandang Tuhan. Melainkan kita cuman fokus kepada persoalan, fokus kepada masalah yang membuat kita ketakutan. Kita nggak fokus bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Kita nggak fokus lagi kepada Allah yang peduli akan kita. Kita nggak fokus lagi bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Tapi kita fokus kepada masalah yang menekan kita. Cara menghilangkan ketakutan hanya dapat kurang atau hilang kalau kita fokus kepada firman-Nya. Ingat, kalau lagi kecewa, lagi marah, lagi segala, kita harus fokus kepada firman-Nya. Makanya firman harus ada di pikiran kita sampai tertanam, ada di jauh dasar hati kita. Di alam bawah sadar kita juga kita udah punya firman. Jadi ketika badai topan datang, maka firman yang ada jauh di bawah lubuk hati kita bisa lawan gitu. Kan peperangan terjadi di pikiran kita. Sampai hari ini walaupun kita sudah dimenangkan, nyawa kita ditebus Yesus, tapi kan kita masih hidup. Jadi persoalan datang terus. Makanya kita nggak bisa ninggalin firman. Maka orang yang datang PA-nya cuman on off, nggak pernah nyatet, bengong melulu, manggut-manggut melulu, 5 tahun, 10 tahun dia nggak bakal tumbuh imannya gitu, ya kan? Bagaimana mau fokus kepada firman? Firmannya dia nggak pernah nyatet, dia nggak pernah melangkah. Jadi waktu dapat persoalan dia galau sendiri. Padahal untuk menghalau pikiran-pikiran yang melumpuhkan, kita harus fokus hanya kepada firman Tuhan. Bergumulah sampai memperoleh kemenangan. Sebab proses pergumulan adalah proses pertumbuhan iman. Bergumulah sampai memperoleh kemenangan. Padahal kenyataan tuh gak bagus, berubah terus. Tetapi bergumul sampai memperoleh kemenangan. Proses pergumulan itu adalah proses pertumbuhan iman. Proses pertumbuhan iman ini jangan fokus kepada apa yang dilihat, didengar. Dia udah bayan ya? Iya udah kering, udah bayan tuh. Besok ada demamnya lagi. Ada demamnya lagi. Naik lagi, kreatinnya naik, ininya naik. Gimana ya? Nah gitu. Jangan fokus kepada apa yang dilihat, kepada yang didengar. Sebab kenyataan selalu berubah-ubah. Ingat itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selalu berubah-berubah. Ntar dia baik, ntar dia gak kurang ajar lagi, ntar dia baik lagi. Kalau kita orang makan hati, kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Dia kayak apa, kayak ini saya pelajaran ya, saya dapat ya. Jadi ini saya praktekkan dengan orang-orang di rumah saya. Kalau saya lagi capek lagi, itu nyautnya kagak enak bener. Kalau dulu mau gue lawan atau gue jelasin gitu ya. Sekarang enggak. Dia lagi capek kali, biarin deh. Gitu. Kenyataan berubah-ubah. Bener aja. Saya selalu janji Tuhan saya pegang. Sehari 2 hari dia udah baik lagi kok. Udah biasa lagi. Sama para giant saya. Sama orang, kan namanya manusia. Dia kan berubah-berubah. Ya saya bersyukur gak ada sakit penyakit. Tapi karakternya dia dapat kabar dari kampung. Dia begini. Kalau menurut saya rada gak bagus ngomongnya.
Nggak bagus nyautin sayanya, nggak bagus. Tapi saya nggak mau lihat apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Cincai aja, sudah sebodoh aja. Besok 2-3 hari udah baik lagi, bisa nangkep gitu. Ingat ya, kenyataan selalu berubah-ubah. Tetapi yang kita lihat apa? Fokus sama janji Allah. Ya. Sehingga kita lagi tidak diperbudak oleh roh ketakutan. Kan takut. Takut tuh karena ada roh perbudakan, dibudakin sama takut. Iblis ngomong yang kagak enak, ntar dia berhenti, ntar dia kagak cukup, ntar dia belum banyak. Tetapi kita memiliki roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan menopang kita dengan tangan kanannya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti cukupkan. Bilurnya menyembuhkan. Kasih aja ayat-ayat yang membangkitkan iman. Sehingga ingat ya, iman percaya tidak dapat diwariskan kepada siapapun juga. Tetapi iman percaya harus dipelajari dan dibangun di dalam dirimu sendiri. Saya ulang ya. Saya orang beriman. Gak bisa saya wariskan iman kepada kamu, gak bisa. Kepada anak saya yang saya paling sayang, gak bisa. Tetapi iman itu dipelajari. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, di mana ayatnya? Roma 10 ayat 17. Nggak ada nih di catatan saya, nggak ada. Ya. Jadi dia harus coba baca. 2, 3, lihat di layar anak-anak, lihat di layar. 2, 3. Dan pendengaran oleh firman. Iman timbul dari pendengaran. Maka kalau lagi baca firman, jangan di dalam hati. Kalau baca firman, omong yang kenceng. Apalagi kalau di kamar nggak ada orang, omong yang kenceng supaya kuping kita mendengar. Kalau semua di dalam hati nggak bisa dengar. Karena firman bilang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kuping kita harus dengar terus. Ya. Makanya ada banyak orang hobi baca segala buku. Tapi dia nggak beriman. Padahal buku-buku kesaksian banyak dia dengar. Makanya mesti ada persekutuan. Mesti ada komunitas. Mesti dengar orang punya kesaksian. Bukan dibaca doang. Kalau dibaca seperti ilmu pengetahuan. Tapi kalau dengar orang punya kesaksian, dia omong pakai emosi. Entar dia nangis, entar dia ketawa, entar mukanya takut, dia kayak apa kayak. Itu yang terinspirasi sama kita. Ingat ya. Tadi yang saya bilang ada roh ketakutan, saya tahu ayatnya nih. 2 Timotius 1 ayat 7. Mari semua lihat layar aja, catat ayatnya doang. Mari kita baca. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan. Ingat itu, ya. Yang membangkitkan ada kasih, kesian. Tadinya kita jengkel nih, marah-marah. Ya kalau kita berhentiin, dia anaknya banyak, cuman emosi. Kan banyak orang suka ada bilang gini, mata gelap. Bapaknya mata gelap, gebukin anaknya pakai galah. Itu aku baca di koran. Akhirnya anaknya patah. Ini di kampung. Udah patah, bapaknya nangis. Coba. Ada lagi yang naik motor, lagi antar sekolah nih. Bapaknya emosi. Kan Jakarta Sleepy itu namanya. Dipotong, bapaknya nggak mau kalah, dia kebut, potong, anaknya jatuh, kelindes sama mobil belakang. Bapaknya ngomong dipanggilin orang, dia datang, anaknya lagi tergeletak. Bapaknya nggak bisa kuasai diri, anaknya yang luka. Semoga kejadian itu mengubah karakter bapaknya. Ya, ada banyak, Tuhan punya cara.
Mungkin di rumah istrinya udah urut dada, punya suami yang emosi, tetapi dibilangin jadi ribut. Melalui kejadian itu, waktu saya lewat, saya baca segala hal-hal semacam begitu, saya bilang, semoga membawa pertobatan masalah yang begitu memerlukan pengorbanan. Ada banyak orang disentil-sentil Tuhan gak bertobat. Ditegur-tegur Tuhan melalui orang sesama gak bertobat. Kata Ibrani 11, dia harus dihajar oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 6-11. Nanti baca di rumah. Banyak orang harus dihajar sama Tuhan, baru dia bertobat. Gak usah jauh-jauh, itu saya. Saya punya Edson, membuat saya datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi Filipi 1 ayat 27. Aduh, saya gak bisa kasih semua nih. Filipi 1, 27, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari, iya, itu kata Paulus. Ya, lihat nggak? Paulus juga omong berdiri teguh sehati sejiwa di dalam komunitas. Kita nggak bisa berjuang sendirian. Musuh kita terlalu kuat karena dia roh, mempengaruhi pikiran kita. Tapi kalau kita di komunitas, kita bisa punya teman-teman, kita bisa berbagi persoalan kita, ya kan? Merenungkan firman, berdoa harus jadi pola hidup. Sebab ini merupakan sumber dan rahasia iman. Musa, Abraham semua tahu dia dekat sama Tuhan. Nabi Musa nggak tahu kalau laut akan terbelah saat dia diperintahkan memukul tongkatnya. Kan nonton kita, ya kan? Di seberang, di depan ada laut. Tebrau, di sono ada tentara Uber. Mau kemana nih? Tuhan bilang, angkat tongkatmu, omong tuh sama ombak. Gak pernah terjadi sepanjang sejarah jembak manusia. Tapi Musa taat. Lihat gak? Kenapa Musa taat? Karena dia percaya kepada Tuhan yang mimpin dia. Maka ketika dia begituin tongkatnya, maka laut terbelah. Abraham belum tahu akan tersedia domba saat pisau nyaris masuk ke buah hatinya. Ya kan? Waktu Tuhan bilang serahkan Ishak sebagai korban, maka perikop bilang pagi-pagi benar Abraham berangkat. Si anak nanya lagi, Pak, kayu ada nih, pisau ada, korbannya mana korbannya? Gitu. Terus bapaknya bilang apa? Allah menyediakan. Coba bayangin. Yang mereka tahu, yang harus kita tahu, bahwa kita harus patuh, taat pada perintah Tuhan, walau tidak mengerti. Garis bawahi teman. Kalau perintahnya kita ngerti, ya tahu dong. Ayo nyumbang. Ini kan bakal bangun gereja gitu ya, bangun biara. Tolong dong kalau kamu timbul empati. Iya tolong. Oh ngerti, ini kalau saya nyumbang, duit saya 10.000, saya kasih 2.000 deh gitu misalnya. Tapi kadang-kadang perintah Tuhan kita nggak ngerti.
Abraham nungguin anaknya puluhan tahun, udah sedang lucunya lagi bisa jalan disuruh jadiin korban, kan nggak masuk akal gitu. Terus Nuh disuruh bikin kapal, orang tengah hari di sono siang sama dari panas, orang di pasir, padang pasir, suruh bikin kapal begede lagi, itu bakal apa? Aku sekeluarga cuma 8 orang, bakal apa? Nggak tahu. Tapi Nuh bikin terus sesuai yang Tuhan suruh. Aku lewatin aja ini. Jadi kapan kita ngelawan? Sesungguhnya dosa itu lahir saat iman tidak hadir dalam diri kita. Amin gak? Benar gak? Kenapa kita berdosa? Saat itu iman kita tidak hadir. Ketika iman tidak hadir, maka dosa itu lahir. Ya. Efesus 3 ayat 17 berkata. Efesus 3 ayat 17 berkata. Efesus 3 ayat 17. 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya dong. Tuhan, saya mau ngasih nih persembahan, tapi duit saya jadi berkurang Tuhan. Padahal saya mesti bayar ini gitu. Tapi kan Tuhan tahu saya mesti bakal bayar ini. Maka firman Tuhan bilang, Lukas 6:38, beri maka engkau diberi. Jadi Tuhan, saya kasih dulu apa nungguin kamu kasih dulu? Kata Tuhan, kalau gua kasih lu duluan ya lu gak jadi ngasih. Jadi Tuhan suruh apa? Beri dulu. Lukas 6 ayat 38. Ingat itu. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada 5 ayat. Nih, ya. Ada 5 ayat di Yakobus 2 paling jelas. Hafalin. Ini saya dulu suka hafal, tapi yang belakangan saya hafal. 20, 22, 24, 26. Padahal saya suka lupa ayat 17-nya. Dari para pewarta ingetin jadi keren. Yakobus 2, 17, 20, 22, 24, 26. Tuh gampang ingetnya. Kita bacain aja. Ayo Bobby biar cepet. Ini udah jam 11. Udah jam 12. Aduh. Apa ini disambung len depan? Iya, terlalu capek ya. Jadi kalian baca ya, Yakobus 2 baca ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengetahui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Kita lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu, makanya tadi orang beriman harus punya karya. Ingat gak tadi itu bilang? Tapi kalau dia bilang, aduh saya belum pernah jadi ketua lingkungan, saya belum pernah, ya semua orang juga belum pernah jadi ketua lingkungan. Jadi prodiakon, doain orang mati, aduh gue belum pernah, ya emang pernahin. Jangan bilang kagak berani, kan Tuhan tolong, gitu. Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Anda beriman kepada Yesus, sebenarnya dalam setiap hidup Anda, saya harus ada karya nggak bakal Tuhan? Harus ada karya nggak? Harus. Nanti kalau Tuhan tanya kita mati, Tuhan tanya, udah disuruh PA,
Udah disuruh belajar, dikasih kaya, dikasih muka cakep, nggak cacat, dikasih otak pinter. Lu ngapain aja lu di dunia? Ditanya pertanggungan jawab. Tuhan nggak bakalan tanya, anak lu berapa? Merek rumahnya di mana? Nggak ditanya, tahu nggak? Yang kamu kumpulkan itu saham kamu ada berapa? Nggak ditanya. Yang ditanya Tuhan, dengan apa yang engkau punya, dengan apa yang engkau bisa, berapa jiwa engkau selamatkan. Amin. Sebagai penutup saya ulang lagi pelajaran 3 minggu yang lalu. Seperti kemarin saya nggak kasihnya lengkap. Ini hari aku kasih lengkap. Jadi saya tutup dengan begini, dengerin. Kenyataan selalu berubah-ubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Ingat. Jadi tinggal ini speaker kita. Kan mati dan hidup dikuasai lidah kan. Speaker kita mesti ngomong apa? Ngomongin kenyataan yang berubah, apa omongin firman Tuhan yang tidak pernah berubah? Firman. Jadi walaupun duit lagi tipis, cukup nggak? Cukup. Bisa nggak lo? Bisa aja, pokoknya bisa. Doa dengan segenap hatimu. Aku udah ajarin berapa bulan yang lalu. Mesti sepakat roh, jiwa, tubuh kita. Nah itu dia iman berdasarkan perbuatan. Kalau kamu punya iman, perbuatan, ini 3 menjadi 1. Ingat gak berapa pelajaran saya yang dulu? Banyak sekali kita berdoa seperti doa syafaat di gereja, doa mulutnya kita minta, tau gak? Tapi pikiran kita ngebladur kemana-mana. Doa kita kagak sikap kita nggak serius minta. Jadi ini 3 jadi 1 aja nggak jadi 1 gitu. Mana bisa doa? Kita doain syafaat, keluar gereja kita udah lupa lu tadi syafaatnya apa, bener nggak? Kita udah nggak tahu syafaatnya apa. Tapi ketika kita dengan segenap hati, maka yang mustahil Tuhan kasih sama kita. Amin. Ya, saya sambung ya nanti ya.